Di tahun 2024 ini masih ada nggak sih yang amplifier toanya jebol atau speaker corong toanya jebol? Kalau ada kayaknya kalian lupa lihat ini deh. Ini ada di dalam dus kalau kalian beli corong speaker toa. Dan di sini ada clue-nya. Ada penjelasannya kenapa bisa jebol dan harus bagaimana. Yuk kita baca. Pastikan kalau kalian beli peralatan toa, baca ini teman-teman. Petunjuk pemakaian ya, petunjuk pemakaian. Ini saya beli speaker corong 60 watt, ada kertasnya seperti ini ya, di dalam dus ini. Nah, gunakan amplifier yang memiliki tegangan dan impedansi yang sesuai, jangan melebihi batas dari spesifikasi bla 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 ya. Harus sesuai. Kemudian kalau teman-teman malas baca, di sini juga dijelaskan dengan gambar-gambar, jadi memudahkan kita ya. Nah, ini yang paling sering terjadi nih. Ini kan langsung ada gambar silang kan, pasti lebih mudah untuk dipahami ya. Jangan sampai seperti ini. Untuk menghindari kerusakan amplifier, jangan memasang speaker impedansi rendah, tidak ada trafonya. Jadi speaker impedansi rendah atau low impedance itu tidak ada trafonya. Dan speaker dengan impedansi tinggi atau high impedance ada trafo di dalamnya, digunakan secara bersamaan. Ini contohnya. Jadi ini yang low impedance 16 ohm, corong 16 ohm digabung sama speaker high impedance yang 200 ohm. Misalkan. Ini penyambungannya benar teman-teman. Penyambungannya benar. Jadi yang low impedance itu disambung ke terminal 4 ohm. Ini benar. Yang high impedance disambung ke COM 100 volt. Ini benar. Tapi ini salah. Tuh, bener aja bisa menyebabkan kerusakan kalau teman-teman nggak baca ya. Apalagi salah instalasi. Jadi kondisi seperti ini aja dilarang ya teman-teman. Tidak boleh pakai 4 ohm dan 100 volt secara bersamaan di speaker low impedance dan speaker high impedance. Ini suatu saat akan menyebabkan kerusakan pada amplifier toa. Nggak langsung instan rusak ya. Keluar suaranya oke, suaranya bagus, kemudian bisa dimaksimalkan, tapi suatu saat amplifier kalian akan mengalami kerusakan. Jadi ciri-cirinya dia overload, panas banget, kemudian trafo OT-nya rusak. Ini yang instalasinya sesuai dengan teori aja bisa menyebabkan kerusakan kalau kalian nggak baca ya. Kemudian bagaimana kalau instalasinya asal gitu ya? Teman-teman gabung corong ini dengan corong ini karena ngirit kabel digabung di 100 volt dua-duanya. Ya pasti langsung jebol ya dalam hitungan bulan tapinya. Bisa jadi 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian jebol. Ini banyak sekali yang ngeyel ya. 16 ohm digabung sama yang 200 ohm. Disambungin di 100 volt. Oh suaranya keras. Jadi yang dilihat cuma suaranya keras. Berarti bener dong. Teman-teman perhatikan panas di amplifiernya. Kalau amplifier teman-teman itu panas banget seperti setrikaan, itu berarti ada instalasi yang salah ya. Kalau instalasinya bener, itu suaranya pasti kencang dan maksimal. Bagus gitu ya, nggak pecah juga suaranya ya. Kemudian, nah kalau teman-teman bingung, banyak sekali yang nanya, Mas, speaker corong itu positifnya yang mana, negatifnya yang mana? Ini udah digambarin jelas di sini ya. Kabel warna hitam itu positif, kabel warna putih itu negatifnya. Sebetulnya output amplifier itu bukan positif negatif ya, karena dia AC kan. Nah, di standar di Jepang, karena ini 100 volt, jadi kaidah petunjuk keselamatan di Jepang, itu kalau dia sistemnya di atas 100 volt itu harus menggunakan kode warna putih untuk netral. Makanya di sini kabel negatifnya atau netralnya itu warnanya putih. Tidak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan netralnya warna biru. Nah, di Jepang itu putih. Jadi ngikutin standar sana ya. Kemudian hitam. Nah, ini perbedaan standar Indonesia dengan di Jepang ya. Kalau kita yang ini biasanya warna merah.
Tapi kalau di Jepang warna hitam. Jadi banyak yang rancu di sini. Karena Towa ini produk merek Jepang ya. Towa ini kan merek Jepang. Jadi dia ngikutin standar Jepang. Kemudian cara pemasangannya dan lain sebagainya ya. Pastikan tegangan output amplifier sesuai untuk speaker impedansi tinggi ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman pakai amplifier Towa, itu kan dia ada 4 ohm dan ada 100 volt. Kalau teman-teman beli corong yang pantatnya seperti ini, nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, speaker high impedance sama low impedance itu apa? High impedance itu nilai ohmnya di atas 16. Pokoknya kalau teman-teman ketemu speaker ohmnya di atas 16, itu high impedance. 170 ohm high impedance ya, 200 ohm high impedance, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan speaker high impedance itu ada selector switch-nya, jadi bisa dirubah. Kalian mau watt lebih besar atau watt lebih kecil, bisa dipilih-pilih. Bisa dinaikin, bisa diturunin wattnya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kapasitas amplifiernya. Misalkan amplifiernya cuma kuat 30 watt, maka teman-teman harus turunin speakernya di 30 watt atau 330 ohm. Jadi fungsinya seperti itu. Enaknya high impedance kita bisa naik turun dan bisa paralel speaker sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kondisinya teman-teman pakai speaker high impedance, maka harus disambung ke COM 100 volt. Teman-teman nggak bisa pakai amplifier biasa, sambung ke corong ini karena biasanya nggak kuat ngangkat, suaranya pelan ya. Jadi semuanya udah dijelasin di sini ya. Terus di sini, speaker impedansi rendah tidak ada trafo jika menggunakan 2 speaker atau lebih. Semua speaker yang tersambung haruslah mempunyai impedansi dan input rating yang identik. Misalkan teman-teman mau nyambungin 2 speaker corong, itu harus sama-sama 16 ohm, kemudian sama-sama karakternya atau tipenya sama, misalkan 25 watt gitu ya. Total impedansi speaker harus sama atau lebih besar dari impedansi output amplifier. Jika total impedansi speaker lebih rendah dari amplifier, bisa menyebabkan kerusakan. Nah, biasanya di pantat amplifier itu ada nilai ohm. Nah, nilai ohm itu tidak boleh terlampaui atau lebih kecil dari nilai itu. Ini udah sering banget saya jelasin ya. Nah, teman-teman itu memang perlu pintar menghitung. Kalau teman-teman nggak mau menghitung, teman-teman bisa menggunakan impedansi tester. Nanti diukur aja nilai ohmnya berapa. Tapi impedansi tester tuh harganya mahal ya. Bukan seperti multimeter dia harganya lebih mahal dan mengeluarkan suara ya. Jika memasang speaker secara paralel, total rating input semua speaker harus lebih besar daripada amplifier. Misalkan teman-teman gunakan 2 speaker corong 50 watt. Berarti kan 100. 2 kali 50, 100. Teman-teman sambungin ke amplifier 60 watt. Nah, nggak bisa. Kalau kita masang paralel, maka ratingnya itu harus sama atau tidak boleh lebih besar daripada amplifiernya. Kalau amplifiernya 60 watt ya jangan lebih dari 60 watt. Gitu ya teman-teman. Simple-simple aja sebetulnya, simple. Yang penting teman-teman memahami teknik penyambungannya. Kemudian perhatian, setelan bass pada amplifier sebaiknya diturunkan agar produk dapat tahan lama. Karakter horn speaker adalah kurang tahan terhadap frekuensi rendah atau bass. Nah, ini buat teman-teman yang pakai mixer ya, yang pakai mixer, pastikan kalau ada equalizernya, frekuensi 60 Hz itu dimatikan atau di roll off habis ke bawah agar tidak ada suara gerubuk-gerubuk yang masuk ke speaker corong. Karena speaker corong itu kan bukan bass reflect ya. Dia fungsinya adalah untuk mid. Jadi frekuensi low-nya itu harus di roll off atau di cut. Nah, ini penjelasan yang ada di kertas ini.
Teman-teman baca sebaik-baiknya, pahami satu persatu. Kalau teman-teman masih ada yang masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Nah ini pemilihan impedansi. Pilih impedansi yang dikehendaki dengan memutar saklar obeng minus. Ini udah dijelasin semua dalam bahasa Indonesia ya. Harusnya mudah untuk dipahami. Dan semoga nggak ada lagi kejadian speaker atau amplifier jebol lagi di masjid-masjid. Kasihan ya masjidnya. Dananya habis cuma buat gonta-ganti speaker atau gonta-ganti amplifier. Selembar buku petunjuk yang singkat, padat, ringkas, jelas, dan bahasa Indonesia dilengkapi dengan gambar. Harusnya ini mudah dimengerti. Mudah-mudahan gak ada lagi ya speaker jebol. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, ketikkan di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Kalau teman-teman mau live konsultasi bisa join live streaming saya. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe agar tidak ketinggalan info. Saya akhir video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.